Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gua, dan di video kali ini gue bakalan coba untuk mengkomparasi atau membandingkan dua soundcard eksternal yang rasanya layak untuk dibandingkan. Ini adalah soundcard eksternal Masledy SK300 dan ini adalah soundcard eksternal Maunocaster AU-AM200. Meskipun kalau kita lihat dari segi harga jauh berbeda, untuk yang Masledy harganya kisaran 600 sampai 700 ribu, sementara untuk yang Maunocaster AU-AM200 ini harganya kisaran 1 juta sampai 1,5 juta. Bisa dibilang ini 2 kali lipat untuk Masledy ini ya. Tapi kalau kita lihat dari segi desain ini hampir-hampir sama. Kemudian untuk kualitas sendiri, setelah kemarin gua coba, gua tes kualitasnya hampir-hampir sama. Oke, kita langsung aja cari perbedaannya dari kedua soundcard ini, baik dari build quality, desain, serta kualitasnya nanti yang bakalan gua tes dengan menggunakan mikrofon BM800. Untuk yang pertama nih, Masledy ataupun Maunocaster, dia untuk build quality-nya sendiri terbuat dari bahan full plastik, baik dari bagian atas, bawah, kanan, kiri, ataupun depan dan belakang. Hanya saja perbedaannya, untuk yang Maunocaster dia finishingnya lebih rapih dan lebih lembut dibandingkan yang Masledy untuk finishingnya yang agak sedikit kasar. Dia sama-sama punya build quality yang glossy di bagian atasnya. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah Masledy ini dia punya dua warna. Maksudnya dua warna dalam satu soundcard ini, yang atasnya adalah warna hitam sementara yang bawahnya warna merah. Jadi kelihatan lebih elegan ya dibandingkan dengan Maunocaster yang warnanya cuma satu, atas hitam dan bawahnya hitam. Hanya saja perbedaannya finishingnya yang lebih rapih dan lebih lembut. Kemudian untuk knob control sendiri, untuk yang Masledy ini knob controlnya seperti kebanyakan soundcard eksternal dengan harga rank 150 sampai 300 ribuan ya. Knob controlnya semacam ini ya, jadi kurang gimana gitu ya, agak kurang elegan gitu untuk knob controlnya. Kemudian yang ini hampir mirip atau bahkan mirip dengan soundcard eksternal V8 yang harganya 150 ribu sampai 200 ribuan. Sementara untuk Maunocaster sendiri, knob controlnya dia ada logo M nya di bagian atas, kemudian finishingnya juga rapih banget dan ini smooth banget. Ini logo ini menandakan bahwa soundcard ini adalah soundcard Maunocaster AU-AM, ada logo M-nya. Kemudian untuk knob control up and down juga, untuk yang ini agak sedikit berbeda, di hampir seperti mixer ya. Dan kualitinya beda, build quality-nya beda. Sementara untuk yang Masledy ya seperti inilah build quality-nya. Agak kecil nusuk gitu. Namun kalau kita lihat dari segi build quality tombol-tombol efek suara dan efek reaksi, dia sudah terbuat dari bahan silikon atau bahan karet, baik yang SK300 ataupun yang AU-AM200. Jadi enak kalau ditekan, tidak menyebabkan kesakitan ya di tangan kita seperti kalau kita nekan soundcard eksternal V8 untuk efek suara dan efek reaksinya. Kemudian kita lihat dari segi desain sendiri. Untuk yang Masledy SK300 dia punya LED yang cukup besar untuk memonitoring suara, company instrumen, kemudian headset dan lain-lain. Sementara untuk yang Maunocaster LED-nya di sini hanya ada dua, yaitu mic dan music. Sementara untuk Maunocaster ini punya LED untuk baterai, dan untuk yang Masledy ini gua rasa nggak ada ya untuk LED baterainya. Cuman untuk kapasitas baterai dari kedua soundcard ini memang kisaran 1000 sampai 1500 mAh untuk baterai itu sendiri. Dan dari apalagi nih, desain sudah kan dengan LED-nya semacam itu. Kita langsung aja ke bagian belakangnya ya, karena di bagian depannya sudah kelihatan desainnya seperti apa, build quality-nya seperti apa. Kita langsung aja ke bagian interface itu sendiri, baik soundcard eksternal Masledy ataupun soundcard eksternal Maunocaster AU-AM. Biar durasinya nggak terlalu lama lah, nanti kalian komplain kalau durasinya terlalu panjang. Oke, untuk interface sendiri, baik Masledy SK300 ataupun Maunocaster AU-AM200, dia sudah punya dua inputan mikrofon untuk jack 3,5 mm. Jadi semacam mikrofon BM800, BM8000 atau mikrofon kancing bisa diinput di sini. Ini mic 1, mic 2, kemudian untuk Masledy mic 1, mic 2.
Kemudian untuk outputnya sendiri, Monocaster hanya punya dua output headset dan output untuk speaker. Sementara untuk yang Mas Lady dia punya 4 output. Yang pertama output headset, kemudian ada earphone 1, earphone 2, dan speaker. Ini menjadi satu kelebihan ya, dimana harganya jauh daripada Monocaster, tapi untuk fiturnya lebih banyak di Mas Lady dengan harga 600 ribuan ya. Kemudian untuk musik input ini untuk Monocaster ada, sementara untuk yang Mas Lady ada di Accompany Instrument. Dan kedua soundcard ini pun sudah mendukung Bluetooth ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen mendapatkan musik tanpa menggunakan kabel atau di input ke musik atau Accompany Instrument, kalian bisa menggunakan Bluetooth dan tinggal diaktifkan saja Bluetoothnya, nanti langsung bisa di-pairingkan. Kemudian untuk inputan live-nya nih, baik Mas Lady ataupun untuk yang Monocaster dia punya 3 inputan live. Jadi kalian bisa bisa live streaming di 3 aplikasi yang berbeda. Ada Live 1, Live 2, Live 3, dan ini ada Pod 1, Pod 2, dan Pod 3. Kemudian untuk Mas Lady sendiri dia udah punya fitur OTG, dimana kalau kalian punya playlist di playlist kalian bisa input di sini untuk back sound musiknya. Sementara untuk yang Monocaster dia belum punya. Dan terakhir dia punya inputan untuk ke PC ataupun untuk chart. Untuk Mas Lady dia tipenya tipe B, sementara untuk yang Monocaster dia tipenya USB-C. Nah di sini kelebihannya kalau untuk yang Monocaster dia punya pengaturan backlight. Jadi kalau misalkan backlightnya pengen diatur, kecerahannya ada di sini. Sementara untuk yang Mas Lady itu nggak punya. Untuk tombol on off-nya sendiri, Monocaster ada di bagian sini, sementara untuk yang Mas Lady ada di bagian dashboardnya. Oke, dan itu adalah perbedaan dari interface kedua soundcard ini, baik soundcard Monocaster AWA M200 ataupun soundcard eksternal Mas Lady SK300. Untuk LED sendiri, seperti apa nih perbedaannya? Kita coba untuk nyalainnya. Oke, untuk LED sendiri bisa kalian lihat jauh berbeda ya. Untuk LED ini terang banget untuk yang Mas Lady. Kemudian yang terakhir nih gue lupa, kedua soundcard ini sudah punya sistem noise cancelling. Ini ada denoise dan ini ada noise cancelling. Hanya saja perbedaannya, kalau Monocaster dia cuma satu, jadi dia tanpa level. Tapi untuk yang Mas Lady kalian bisa atur level denoise-nya yang kalian inginkan. Ada level 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini untuk menghilangkan noise kalau misalkan kalian sedang recording tapi keadaan di luar agak berisik, dan bisa menggunakan semacam ini. Untuk kualitas suara sendiri, kita coba untuk cek dua soundcard ini dengan menggunakan mikrofon BM800 sehingga nanti ketahuan hasil suaranya seperti apa. So, let's find out and let's go. Oke, kali ini gua udah coba untuk menghubungkan soundcard eksternal Mas Lady ini dengan mikrofon BM800 dan direkam secara langsung dengan menggunakan smartphone yang gua punya tanpa proses editing suara. Jadi ini pure langsung dari mikrofon BM800 sebagai sumber suara, kemudian masuk ke soundcard SK300 dan direkam dengan smartphone yang gua punya. Dan untuk hasil suara ini sendiri, gua hanya membesarkan volume mikrofonnya saja, kemudian volume monitor untuk mendengarkan di headset, dan untuk recording ini harus dibesarkan agar bisa masuk ke smartphone yang gua punya. Kemudian posisi untuk mulut gua dengan mikrofon pun sekitar 5 cm, dan pastikan ketika kalian menonton video ini menggunakan headset agar ketahuan hasil suaranya ya, noise-nya seperti apa. Di sini pun gua hanya menggunakan noise level 1 ya. Jadi bisa kelihatan kedengeran oleh kalian. Kita coba noise-nya tanpa noise cancelling dulu aja ya. Oke, dan ini adalah hasilnya. Nanti bakalan gue bandingin juga, jadi pastikan menggunakan headset karena bakal gue bandingin juga dengan yang Monocaster AWA M200. Kemudian gue coba untuk mengangkat middle-nya. Oke, dan ini adalah middle-nya setelah gue angkat. Nah, untuk pengangkatan middle ini sebenarnya ketika kalian memaksimalkan harus diam dulu ya, jangan langsung berbicara. Karena ada proses untuk pengangkatan
efek middle-nya itu sendiri. Kemudian ini voice changer apa nih? Kita besarin aja. Oke, dan ini adalah voice changer, tidak pengaruh apa-apa. Kemudian di sini ada mic high dan mic low. Kita coba untuk besarkan di mic high-nya ya. Oke, dan ini adalah posisi di mic high-nya ya. Jadi posisinya seperti ini tanpa menggunakan noise cancelling dan tanpa menggunakan reverb ataupun echo. Kemudian di sini pun ada yang namanya mic low. Jadi kalau misalkan mic low-nya kita putar, nanti bakalan ketahuan ya kualitas suaranya seperti apa. Oke, dan ini adalah mic low-nya ketika diputar dan ini adalah hasil suaranya. Kemarin gue sempat review ini soundcard. Ketika mic high, low, dan mic volumenya dibesarkan memang agak sedikit mendem kemarin itu. Gue nggak tahu nih dari mananya. Tapi kalau di headset itu kedengeran banget jelas untuk kualitas suaranya. Kemudian di sini gue coba untuk membesarkan reverb atau membesarkan echo. Oke, dan ini adalah echo-nya. Kita coba untuk maksimalin ya. Oke, dan ini adalah kualitasnya, echo-nya. Di headset kedengeran kenceng banget ya. Meskipun tidak terlalu powerful, tapi kedengerannya kenceng banget. Dan di sini pun tanpa noise cancelling. Kemudian gue coba untuk menaikkan noise cancellingnya. Oke, dan ini adalah noise cancelling level 1. Kalian bisa dengar perbedaannya seperti apa. Kemudian ini adalah noise cancelling level 2. Silakan didengar kualitasnya, kualitas suaranya seperti apa. Kemudian ini adalah noise cancelling level 3. Kemudian ini adalah noise cancelling level 4. Di sini indikator jadi lebih menurun karena ada penekanan dari noise cancelling itu sendiri. Dan di sini adalah noise cancelling level 5. Jadi suaranya bakal semakin mendem karena dia untuk menahan noise agar tidak masuk ke mikrofon ya. Kita balik lagi ke noise cancelling level 0. Dan ini satu kelebihan dibandingkan dengan soundcard eksternal Monocaster yang noise cancellingnya cuma satu. Nanti kita bakal cek perbedaannya seperti apa. Oke, dan itulah dari kualitas suaranya. Kemudian dari efek-efek yang bisa kalian gunakan seperti KTV, kemudian ada efek konser, ada studio, kemudian ada mic, dan di sini ada efek female, ini efek female. Kemudian di sini efek male. Kemudian di sini efek chill. Di sini ada efek monster dan di sini pengaturan semacam stereo mic. Ini juga bisa diinput kembali ke original ya. Oke, kita ke original aja. Di sini pun ada efek-efek yang pastinya bisa kalian gunakan. Kelebihannya tuh ada efek drum. Dan ini adalah efek-efek reaksi. Oke, dan itulah kualitas suara yang dimiliki oleh soundcard eksternal SK300. Sekarang mari kita coba bandingkan dengan soundcard eksternal Monocaster AU-AM 200 bukan 300 ya. Oke, dan kali ini gue udah coba untuk menghubungkan soundcard eksternal Monocaster AU-AM 200 dengan mikrofon BM800 yang gue punya dan direkam secara langsung dengan menggunakan smartphone tanpa proses editing audio. Ini pure langsung dari mikrofon BM800 masuk ke soundcard Monocaster AU-AM 200 dan terekam ke smartphone yang gue punya. Dan ini adalah kualitas suaranya. Di sini gua hanya membesarkan volume mikrofonnya saja secara maksimal tanpa membesarkan volume low, mid, dan high. Hanya membesarkan volume recording agar bisa terrecord ke smartphone-nya. Dan di sini pun gue membesarkan monitor untuk bisa terdengar. Kemudian denoise-nya pun sudah aktif. Kita coba denoise-nya dinonaktifkan terlebih dahulu ya. Oke, noise cancellingnya di sini sudah off. Kemudian posisi gue dengan mikrofon sekitar 5 sentian dan ini kualitas suaranya. Kemudian kita besarkan low-nya. Oke, dan ini adalah low-nya ketika kita besarkan dan hasil suaranya tebal banget, enak banget.
Kalau dibandingkan dengan monocaster memang lebih tebal ini untuk hasil suaranya ya. Ini untuk low, kemudian di sini middle-nya. Untuk middle-nya jadi lebih besar, jadi lebih enak. Cuman di headset tuh ada kayak statis gitu sedikit ya. Kayaknya biasanya di mikrofonnya kalau statis semacam itu. Kemudian ini adalah posisi high. Oke, gue nggak tahu nih ada efeknya sedikit, ada kayak delay-nya sedikit ya. Oke, dan ini adalah kualitas suaranya, dan mulut gue juga dengan mikrofon jaraknya lebih jauh 10 cm tapi masih bisa tetap ketangkap dengan menggunakan mikrofon yang sama ya, yang tadi di Mas Lady SK300. Hasil suaranya memang kalau gue lebih cenderung memilih yang monocaster ini, apalagi kalau misalkan menggunakan low atau kita atur-atur sesuai dengan keinginan kalian untuk low, mid, and high-nya, memang lebih tebal di monocaster AU AM. Meskipun fiturnya tidak terlalu banyak seperti Mas Lady yang memiliki fitur kayak ada mic high, mic low, kemudian ada denoise dengan 5 level, sementara untuk yang monocaster ini hanya satu. Kita coba untuk aktifkan denoise-nya. Oke, dan ini adalah posisinya setelah noise cancelling-nya itu diaktifin. Hasilnya jadi lebih jernih dan suara noise-nya benar-benar hilang. Dan pastikan kalian menggunakan headset saat mendengarkan hasil suara dari soundcard eksternal monocaster AU AM 200 ini. Kemudian ini music ya. Sebenarnya nggak ngaruh kalau kita nggak pakai komponen instrumen atau musik input. Kemudian di sini echo-nya yang belum kita coba. Untuk echo sendiri kita coba untuk besarkan di posisi 5. Dan ini adalah hasilnya. Echo-nya pun tidak terlalu power, tidak terlalu tidak terlalu galak kalau menurut gue. Kemudian di sini posisi 10. Memang echo-nya tidak terlalu galak seperti soundcard Mas Lady SK300. Jadi echo-nya masih wajar-wajar aja lah. Kadang kalau echo terlalu galak memang tidak enak di telinga. Jadi ini dari echo sendiri memang tidak terlalu gahar. Oke, kita kecilin echo-nya lah biar tidak terlalu ini ya. Kemudian di sini ada efek-efek yang bisa dipakai. Ini efek pop. Bentar, denoise-nya MC. Ini efek MC ya. Ada perbedaannya kan? Ini lebih tebal kalau di efek MC. Kemudian ini balik lagi ke efek original. Ini efek pro. Efek pro jadi lebih besar lagi suaranya ya, apalagi ditambah dengan denoise ya. Kemudian ini ada sidechain kalau misalkan kalian sedang menyetel back sound, kemudian pengen dimatiin bisa tekan ini. Ini pun sebenarnya ada OTG juga ya, tapi di input di bagian inputan untuk chart ataupun untuk terhubung ke komputer. Jadi ada musik OTG juga. Kalau kalian punya playlist di flash disk kalian bisa diinput dengan tipe Type C. Kemudian untuk efek reaksinya sendiri. Kayak di stadion bola ya. Jadi bisa rame-rame kayak gitu. Kemudian kalian juga bisa menginput efek reaksi yang kalian inginkan di 3 tombol ini ya. Jadi tinggal ditekan sebenarnya selama 3 detik saat efek reaksi yang kalian inginkan nyala, nanti langsung terekam di sini. Kemudian ya itulah untuk kualitas suara itu sendiri. Kalau menurut gue lebih untuk kualitas suara memang lebih enak yang monocaster AUAM 200 ini ya. Oke. Oke, dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh kedua soundcard ini, baik soundcard eksternal AUAM 200 ataupun soundcard eksternal Mas Lady SK300. Lalu menurut kalian kualitasnya seperti apa nih? Lebih bagus yang monocaster ini ataukah yang Mas Lady? Bukan Mas Endi ya, Mas Lady SK300. Kalau menurut gue secara pribadi gue lebih suka dengan hasil suara dari monocaster AUAM 200. Memang harga tidak membohongi hasil ya, karena ketika tadi gua dengar di headset pun kualitas suaranya lebih jernih, kemudian low-nya lebih enak, high-nya juga lebih enak, middle-nya juga lebih enak dibandingkan dengan Mas Lady SK300 ini yang sama saja sebenarnya dia punya pengaturan mid, high, dan low, tapi agak sedikit crunchy ya, agak sedikit garing, kemudian noise-nya pun ada
noise-nya pun ada. Tapi untuk yang monocaster, meskipun dia punya satu denoise tanpa level-level seperti Mas Lady ini, dia tetap bisa menyaring noise dengan cukup baik. Jadi harga tidak membohongi hasil atau kualitas suara. Oke, dan segitu video komparasi dari gua tentang kedua soundcard ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, tidak suka di dislike saja. Gue Coki Andara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and sayonara. Peace.